Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya siapa nih? Farid dan siapa ini? Wahyu Pratama, Pak. Farid sama Wahyu Pratama, Pak. Wahyu ya. Farid sama Wahyu ya. Jadi anak-anak sekalian ya, nanti insya Allah pada pertemuan hari ini ya, sebagai pertemuan perdana kita dalam pendampingan untuk mapel TIK di OSK ya. Jadi sebelumnya nak saya mau sedikit menjelaskan tentang alur berpikir ya. Jadi kalau soal TIK itu kan ada algoritma kan nak, Wahyu kan? Ya kan Wahyu? Ya kan Farid ada algoritmanya kan? Iya, Pak. Nah, apa itu algoritma kira-kira? Siap, ya. Apa? Apa? Algo- Ya bahasa mudahnya gini lah nak. Algoritma itu kan langkah kerja ya. Langkah kerja. Jadi proses berpikir. Langkah kerja. Jadi dia kalau di TIK ini nak langkah kerjanya itu kan menyajikan kemungkinan-kemungkinan ya, menyajikan kemungkinan-kemungkinan. Misalnya tadi sholat Jumat kan? Iya, Pak. Nah, Selamat. jadi setelah sholat Jumat tuh algoritmanya pulang ke rumah ngapain? Ada kemungkinan pulang ke rumah makan, ada kemungkinan pulang ke rumahnya belajar seperti ini. Nah, nanti kalau sudah makan ngapain lagi? Kata Bang Ipul kan, orang Indonesia itu nak punya dua kebiasaan. Kalau kenyang ngorok, kalau lapar laparnya nggak gitu lah Kebalik ya. Pak, kapan lapar bego kenyang ngorok ah? Nah, kata Bang Ipul, kalau lapar bego, kalau kenyang ngorok. Jadi ada kemungkinan, nah, ada kemungkinan ya. Jadi disitulah yang kemudian yang kita perhatikan sebagai algoritma. Nah sekarang nak, supaya kalian lebih rinci ya, lebih sederhana memahami algoritma ini, saya akan mulai dengan sedikit permainan, boleh? Boleh, Pak. Siap, boleh. Tapi tentu permainannya nanti ada algoritmanya, nak. Ada cara berpikirnya ya, pembukaan lah ini. Nah ini, nampak gambar apa ini? Dan nampak Belum, gambarnya? Belum, Pak. Belum. Belum nampak gambar? Belum? Belum boleh? Belum Pak. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum. udah. Udah, ini. Ah, Nah, udah, Pak. ini algoritmanya, nak. Di langkah pekerjaannya, kalian bisa menyaksikan berapa gambar emoji nih, nak? Berapa buah gambar emojinya? Nah, 36, Pak. 36. 36 tuh hasil kali 9 kali berapa, nak? 4. Siap, Pak. Apakah ini 9? Oke, kalau jumlah barisnya 4, 1, 2, 3, 4. Tapi jumlah kolomnya 9 atau 8? 1, 2, 8, Pak. 4. 8, ya? Iya, 8 kan? Iya, siap. 8, Pak. Iya, 8. Berarti jumlahnya semua berapa, nak? 8 kali 4. 8 kali 4 berapa? 30, eh? Nah, 6. Nah, ya 32. 36, 8 kali 4. Ya. 32, Pak. Nah, 32. Nah, jadi ada 32 gambar. Sekarang lihat nah algoritmanya ya, cara berpikirnya ya. ya. Biasanya nak, biasanya dari gambar ini nak kita bayangkan ini sebagai gambar keberapa ini? Gambar pertama. Bagus, bagus logikanya bagus kayak gitu dia. Jadi soal TK tuh dia nggak ngasih tahu, nah nggak ngasih tahu apa-apa. Kita diminta untuk melazimkan sesuatu yang lazim. Ini satu gambar pertama. Ini gambar keberapa, nak? Gambar kedua. Gambar Kedua. kedua. Sebelahnya? Ketiga. 3. Kalau di bawahnya? Nih. 11. Iya, bagus. Yang ini. Ini berapa? 20. 20. Berapa? 20, Pak. 20. 20. Oke, oke. Sekarang lihat, nak. Oke, ini gambar keberapa, nak? Pertama. Ini Itu ke 10. 10 ini.
19 ya. Ke 10. gambar pertama, gambar ke 19 Pak, 10. Ini gambar ke 19. 19. Ini gambar ke berapa, Nak? 28 Pak. 20? 8. Oke, oke. 1 ke 10 tambah berapa, Nak? Tambah 9. Tambah 9. 10 tambah 9. 19. 19. 19 tambah 9. 30. 28. 28. Jadi kalau arahnya menyamping begini tambah 9 kan? Iya Pak. 1, iya kan? Ya. Iya. Tambah 9 kan, ya kan? Iya Pak. Ya. Sekarang saya tanya, Nak, kenapa tambah 9? Kenapa menyerongnya ini tambah 9? Kenapa, Nak? Karena mengerti 9. Apa bahasanya? Kenapa ini tambah 9? Berarti ini juga dari sini 2, ini 11, tambah 9 kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nak, kenapa tambah 9? Apa bahasanya? Algoritma. Ya, 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 algoritmanya kayak mana? Kenapa dari 2 turun arah menyampingnya jadi 11, kemudian jadi 20, kemudian jadi 29. Pertanyaan saya, Nak, kenapa tambah 9? Atau bahasanya mudah begini, Nak. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat kan? Iya Pak. Antara satu baris dengan baris berikutnya harus tambah berapa, Nak? 7 Pak. Bukan tambah 8. Baris pertama tambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti antara satu dengan baris yang lain, kalau berada dalam satu kolom, tambah 8 kan? Ini, Putus-putus jaringannya Pak. Tunggu dulu Pak. ya. Ini gambar pertama kan? Iya Pak. Ini Gambar pertama. ini gambar ke-9 kan, Nak? Iya Pak. Gambar 9. Berarti tambahnya 8 kan, Nak? Iya Pak, tambah 8. Ke bawahnya tambah 8 lagi kan? Iya, tambah 8 lagi Pak. Sekarang saya mau tanya, kenapa tambah 8? Gimana cara berpikirnya? Kenapa tambah 8? Karena satu baris Karena isinya dari 8 satu kan? Ya, kan? iya Pak. Nah, karena dalam satu baris isinya 8. 8. Sekarang 8. 1 ke 11 tambah berapa, Nak? tambah 10. 10. Tambah 10 karena 1, 2 sampai 10 ada 10 isinya setiap baris. Betul apa enggak? Betul Pak. Tuh, Nah, Pak. baik, baik ya. Ini nanti ya. Kalian akan banyak berhadapan dengan algoritma di soal TIK ini ya. Salah satunya mencernanya hal-hal yang seperti ini. Baik, sekarang Wahyu ya. Ya, Pak. Wahyu coba, Nak, dari ke 32 gambar ini, coba Wahyu pilih salah satu. Jangan bilang, jangan tunjuk, Nak. Silakan Wahyu memilih salah satu dari gambar ini ya. Wahyu, Ya, pilih Pak. satu gambar unik. Pilih satu gambar unik. Ya, Pak. Udah pilih, Wahyu? Sudah. Nah, dah Wahyu kalau sudah pilih ya, ingat-ingat gambarnya. Apakah gambar pilihan Wahyu ada di sini, Nak? Enggak, Kalau Pak. ada, bilang saja ada. Kalau enggak, bilang enggak ada, Wahyu. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Apakah gambar pilihannya ada di sini, Nak? Ada, Pak. Ada. Apakah gambar pilihannya ada di sini? Ada, Pak. Ada juga. Apakah gambar pilihan Wahyu ada di sini, Nak? Ada, Pak. Ada juga. Apakah gambar pilihan Wahyu ada di sini? Ada, Pak. Ada juga. Saya ulang. Di sini ada kan? Ada, Pak. Di sini ada kan? Ada kan? Ada, Pak. Di sini ada juga kan? Ada.
Ada juga kan? Ada. Di sini nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Berarti gambarnya yang seperti ini kan? Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Betul ya. Sekarang gantian Farid. Farid ya. Tugas kalian nak lihat algoritmanya nak. Ya, tugas kalian nak lihat Iya, Pak. algoritmanya ya. Jadi gambar pilihan Wahyu yang ini. Sekarang Farid, pilih nak dari Baik, Pak. ke-32 gambar ini. Ke-32 gambar ini, gambar pilihannya. Jangan ditunjuk ya, nggak usah disebut-sebut ya. Pilih saja tugasnya. Sudah Baik, Pak. pilih belum? Dah. Sudah, Pak. Apakah gambarnya ada di sini nak? Ada, Pak. Di sini? Ada, Pak. Ada juga. Di sini? Ada juga, Pak. Ada juga. Di sini? Ada juga, Pak. Di sini? Ada juga, Pak. Ada juga. Saya ulang. Berarti di sini ada? Ada, Pak. Di sini ada? Ada. Di sini ada? Ada, Pak. Di sini ada? Ada, Pak. Berarti Ada juga, Pak. gambarnya yang berkacamata ini kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira nak, kenapa saya bisa tahu gimana cara berpikirnya? Gimana cara Karena berpikirnya nak? Nah, ya nak, karena gimana dia cara berpikirnya? Dari mana saya tahu? Gimana nak? Dari mana saya bisa tahu gambar yang dimaksud? Kira-kira langkah berpikirnya gimana? saya jelasin. Ayo, kayak mana? Gimana nak? Gimana? Gimana cara berpikirnya? Langkah kerjanya gimana nak? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ini, Pak. Sekali, Pak. Sekali lagi nak ya. Sekali lagi ya. Berarti yang ini gambar keberapa ini nak? Ini Yang kan. ini Nampak, Pak? nggak nampak? Enggak, Pak. 8. Oke, bentar ya. Ini gambar keberapa? 16. 16. Ini gambar keberapa nak? 24. Oke, 24 ya. Berarti ini gambar yang ke-32 kan? Kedua. 32 Ya, kan? Iya, Pak. Pak. Baik, sekarang nak tulis di kertasnya masing-masing. Nak, tulis di kertasnya masing-masing. Jangan satu kertas berdua. Masing-masing tulis. Jangan satu kertas berdua, masing-masing. Iya, Pak. Masing-masing tulis ya, tulis satu. Tulis satu. Satu, tulis satu nak. Udah, Pak. Dua, tulis dua. Secara menyamping apa berurut, Pak? Terserah nak, terserah nak. Mau menyamping, mau ke bawah, terserah. Tulis satu, dua. Udah, Pak. Pulpennya berbagi bersama nih ya, mak. Iya, tuh sahabat sejati nak ya. Empat. Satu, dua, empat. Satu, dua, empat. Ada. Baik, Wahyu dan Farid. Kalau ada pola bilangan, algoritmanya satu, setelah satu, dua, setelah dua, empat. Sekarang saya mau kalian lanjutkan. Berapa nilai setelah empat berdasarkan algoritma yang sudah ada? Satu, 8. 8. 8. Ya, bagus. Terus apa, nak? Setelah 4, terus 8? 16, Pak. Ya, 16. Ya, bagus. 16. Satu, dua, 24. 1, 2, 4, 4. 8. 8, 16. 16. 16. Jadi Anda sekalian, saya yakin di usia kalian yang muda-muda ini ya, yang di usia muda ini nak, kalian punya hafalan yang sangat ya baik masih ya. Bayangkan Ya. gambar ini gambar pertama, satu. Gambarnya seperti ini nak, satu.
Satu, ini satu kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Satu, Pak. Dua, Dua. bisa dibayangkan duanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Empat, Empat. Bisa, Pak. delapan, Bisa, Pak. ya. Dan di bawah delapan adalah 16. 16. Saya ulang, satu, dua, empat, delapan, 16. Saya ulangi sekali lagi, nak. Satu, dua, empat, delapan, 16. Sudah diingat ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya akan berpindah cepat untuk setiap tampilan. Gambar ini. Gambar ini, nak. Yang ada gambar yang bersesuaian dengan 1, 2, 4, 8, atau 16, nak. Yang ada Ada, Pak. 1, 2, gambar gambar satu ada di sini. Ada gambar satu nggak ada, Pak? Dua ada. Dua ada. Ya, Ada, maksudnya. ada. Gambar dua ada. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Coba lihat, ingat, nak, ingat gambarnya, nak, ingat gambarnya. Ini proses yang sangat menentukan ya. Gambar pertama, gambar kedua, Oh gambar iya, ada. keempat, gambar ke-8, dan gambar ke-16. Ulang, 1, 2, 4, 8, 16. Nah, Oke, sekarang gambar pertama ada? Gambar pertama ada, nak? Gambar. nggak ada, Pak. Gambar kedua ada, nak? Ada, Pak. Gambar kedua ada? Nggak Ada. ada, nggak ada, Pak. Ada. Ini yang gambar. Saya ulangi Iya, sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi, nak. siap. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini gambar kedua ya. Gambar keempat, gambar 8, Mirip. gambar 16. Karena hanya ingat 5 gambar saja. Hanya ingat 5 gambar saja. Saya ulangi kembali. Ya, Pak. Gambar pertama ada. Nggak, Pak. Gambar kedua ada, nak. Nggak ada, Pak. Gambar keempat ada. Nggak ada, Pak. Gambar ke-8 ada. Nggak ada, Pak. Gambar ke-16 ada. Ada, Pak. Oh, berarti kalian tulis, nak. 16 itu kalian tulis di atasnya E. E16. Berapa nilai E? 16. Sekarang lanjutkan. Di gambar ini, apa ada gambar E? Apa ada gambar 16? Nggak ada, Pak. Gambar apa yang ada? Gambar ke-8. Bagus sekali. Berarti D sama dengan 8. D sama dengan 8. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Ini gambar keberapa? Keempat, Pak. Ya, berarti C sama dengan 4. C sama dengan 4. Saya ulang. E berapa tadi, nak? E 16. D. D6. D8, Pak. C. C4. Berarti B. B berarti berapa, nak? B. B1. B kedua. B2 itu algoritma A berapa? A1. Coba Anda lihat. B2. Kan begini kan gambar kedua kan? Iya, Pak. Ya, itu algoritma, nak. Ya, jadi algoritma itu kan berpikirnya sistematis. Maka kita bisa lanjutkan. Gambar A adalah 1, betul? Betul, Pak. Betul. Nah, udah bisa berarti. B2, C4, D-nya 8, E-nya 16, dan gambar seutuhnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, nak.
Ya. Untuk semua hal, nah, untuk semua hal kita punya modal sebagai landasan kita untuk melanjutkan cara kita berpikir. Ya, punya modal kita. Nah, misalnya ketika modal yang dimaksudkan dalam algoritma ini adalah A1, B-nya 2, C-nya berapa tadi? 4. D-nya berapa, nak? 8, 8, Pak. Pak. E-nya berapa? 16. 16. Ini, nak, modal. Inilah modal. Ini modal ini. Modal itu, nak, dikembangkan tujuannya. Misalnya, mengembangkan sesuatu itu, nak, harus dipagari dengan apa yang namanya keterbatasan. Aturan namanya, aturan main. Di algoritma itu ada aturan main, nggak boleh seenaknya. Misalnya, aturan mainnya ada dua, nak. Coba catat aturan mainnya. Aturan mainnya ada dua, coba catat. Yang pertama, hanya boleh menggunakan angka modal. Iya, Aturan boleh. mainnya ya, hanya boleh Ya, Pak. menggunakan angka Angka modal. modal. Itu aturan pertama. Adapun aturan kedua, digunakan hanya boleh satu kali. Modalnya hanya boleh digunakan satu kali. Tidak boleh kemudian digunakan berkali-kali, 2 kali nggak boleh. Kakak siapa namanya, nak? Siapa nama kakak? Siapa namanya, nak? Namanya siapa, nak? Lala, Pak. Hah? Lala. Lala. Kak Lala, Kak Lala. Kak Lala, misalnya kan kita mau buat angka baru, nak. Angkanya 7. Oh, jangan 7 dulu, 6, 6, 6. 6. Bagaimana cara terbentuknya algoritma 7, 6, 6, angka 6? Gimana caranya? Kalau kita hanya boleh menjumlahkan angka-angka modelnya satu kali, dan angkanya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka 6 adalah berapa tambah berapa, Lala? 4 ditambah 2. Bagus sekali. 4 ditambah 2. 2. Sekarang lihat semuanya, Farid. Farid. Gambar yang ke-6, Ya, gambar yang mana, nak? Gambar yang ke-6. Ini kan? ya, Pak. Ini, Pak. Ini kan? Ya. 6 adalah 2 tambah 4. 4. 2 itu B kan? Ya, Pak. 4 apa, nak? C. 4, C. C. Maka gambar ini, ingat-ingat, gambar ini, ingat-ingat, tidak ada di E. Nggak ada kan? Tidak, Pak. Tidak ada di D. Nggak ada kan? Tidak, Pak. Tetapi ada di C. Ini dia. Dan ada juga di B. Ini dia. Dan gambarnya tidak ada di A. Karena 6 adalah penjumlahan dari 2 tambah 4. Betul? Betul, Pak. Sekarang saya ubah kasusnya. Saya ubah kasusnya. 13. Bagaimana cara mendapatkan tujuan 13? Tujuannya 13. Hanya boleh menjumlahkan angka model 1, 2, 4, 8, dan 16. Dan angka modal itu hanya boleh digunakan satu kali saja. Berarti 13 itu adalah penjumlahan berapa tambah berapa tambah berapa, nak? 13. 1 tambah 4 tambah 4, Pak. 1 tambah 4 tambah 8. Ya. Betul? 1 tambah 4 tambah Tambah 8. 8. Maka coba pilihkan kepada saya mana gambar yang ke-13, nak? Mana gambar yang ke-13? Yang ini, Pak. Yang Yang terbalik nih. Yang terbalik ini kan? Gua ajak. Ini Ya, kan? Pak. 13 Ya, kan? Pak. 13 adalah
tujuan hasilnya dari penjumlahan 1 tambah 4 tambah 8. Begitu kan algoritmanya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang coba Anda lihat ya. Coba lihat 1 tambah 4 tambah 8. Satu apa, Nak? 1A. 4 apa, Nak? 4C, D. Pak. 8 apa, Nak? D. 8D, Pak. Berarti ada di E nggak gambar kayak gini? Nggak ada, Pak. Nggak ada di E. Coba lihat, ada di E? Gak ada, Pak. Di D ada, di D ada. Dia ada, Pak. Di D ada. Ada kan gambarnya di D? Nih, Ada, Pak. Pak. betul kan? Di C ada, Nak, di C. Betul. Di C ada, Di C ada, Pak. di C ada. Ini kan? Ya, Pak. Di B ada, Nak, di B. B nggak ada, Pak. Di B nggak ada. Di A ada, Nak. A ada, Pak. Ini, gitu kan? Ya, Pak. Nah, itulah namanya, Nak, algoritma. Sekarang satu-satu saya tanya, ya. Satu-satu yang tanya, ya. Ya, Pak. Coba Farid Wah, 25, Farid 25, Lala 29, ya Lala 29, Wahyu 23, Farid 25, Lala 29, Wahyu 23. Coba di mana-mana saja ada, nah, gambar itu. Coba coba coba. Coba saya nggak nampakkan gambar semuanya, Nak. Ya, saya mulai dari A saja. 23, 25 dan 29. Coba jelaskan masing-masing. Saya berapa, Pak? Wahyu berapa? Wahyu 23, Farid 25, Lala 29. udah. Farid udah, Pak. Ya, silakan, Nak. Farid ada di A, 16. A, Ah, D, dan E, Pak. bagus, Masya Allah. Itu, Nak, namanya algoritmanya sudah bagus, bagus. Farid 23, 1, 8, 16. 23. Lala udah, Nak, 29. 28, 16. 2, apa 23? Lala udah, Nak, 29. Bentar, Pak. Bentar. 18. Dia 4. 1 tambah 4 Ayo, tambah 16. Wahyu 23, Lala 29, Nak. Tambah 4. Udah Udah belum? salah. 1 tambah. Udah, Pak. Ya, silakan. 23 berapa? 23. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6. Iya, bagus. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 16. Lala 29, Nak. 1A. Ya, Lala 29, Nak. Silakan Kak Lala 29. 18 ditambah bentar. 18 ditambah 6 ditambah 5. Ya, Kak Lala, bilangan modal kita adalah bilangan kelipatan 2, Nak. 1, Oh, 2, kelipatan. 4, 8, 16. Tidak termasuk 6. 6 itu bukan bilangan modal. Ya, Kan kelipatan 2. berarti kalau 29, ya, 16 tambah 8. Berapa, Lala? 16 tambah 8, Nak? 24. Tambah 4 28. tambah 1. 9. 29. Berarti yang tidak ada 2. Berarti 29 itu tidak ada di 2, tidak ada di B, tapi ada di tempat lain. Gitu ya?
Baik, nak ya. Setelah saya kenalkan dengan algoritma seperti ini, maka saya akan masuk. Saya akan coba masuk ke dalam pemikiran lain ya. Ada contoh soal TIK, soal penalaran seperti ini. Nah, ini izin saya stop dulu ya. Saya stop share, tapi ini sudah menjadi sebuah latihan berpikir ya. Insya Allah ini Baik, Pak. awal ya. Saya akan share langkah berikutnya, nak. Insya Allah ini. Nah ini ya. Nampak nak? Udah nampak lembarannya? Kosong masih? Nampak? Nampak nak? Nampak, Pak? Oke ya. Ada soal seperti ini nak. Ada soal. Ada soal ya. Pak. Soalnya ini soal TIK-nya ya. Seorang pengrajin emas, seorang pengrajin emas sedang mengerjakan pesanan 80 cincin. Seorang pengrajin emas sedang mengerjakan pesanan membuat 80 cincin identik yang sama, jadi tidak bisa dibedakan antara ke-80-nya itu sama semua, dengan berat masing-masing, beratnya sama. Berapa beratnya? 9 gram. Ya. Beratnya 9 gram. 9. Beratnya 9 gram. Coba Farid baca soalnya biar jelas, nak. Baca soalnya yang sudah ada biar jelas. Seorang Perajin emas sedang mengerjakan pesanan 80 cincin yang berat dengan berat 9 gram. 9 gram. Nah, kemudian Farid meminta, ini Farid ini orang lain ya. Farid meminta dibuatkan satu cincin yang beratnya 10 gram. Kemudian Farid meminta dibuatkan satu cincin beratnya 10 gram dengan bentuk yang sama. Nah, jadi nak, cara berpikirnya ya, tentu cincin yang 9 gram emas dengan 10 gram emas nggak boleh tertukar. Karena 1 gram itu harganya jauh bedanya kan? Betul Jauh, Pak. kan? Ya, Betul, Pak. harganya nak, walaupun cuma 1 gram, itu perbedaannya harganya bisa sampai 1.700.000 nak. Padahal cuma 1 gram saja. Jadi sebelumnya si pembuat sudah mengerjakan 80 cincin yang sama, beratnya 9 gram. Farid meminta buat satu lagi cincin, beratnya 10 gram, bentuknya sama, tidak ada tanda-tanda khusus. Nah, kejadiannya adalah cincinnya bercampur. Cincinnya itu bercampur. Sehingga satu cincin yang beratnya 10 gram ikut masuk ke cincin-cincin yang beratnya 9 gram. Sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Tidak tahu lagi yang mana itu yang 10 gram. Tidak tahu lagi mana yang 10 gram.
Mana yang 10 gram? Kemudian cara untuk menentukan kembali mana cincin yang dimaksud, digunakanlah timbangan seperti ini, nak. Nah, timbangan kayak gini. Pernah lihat timbangan kayak gini, nak? Nah, Pernah. timbangan Ya, ada dua neracanya ya. Nah, Ya, Pak. timbangan ini, nak, timbangan ini akan digunakan untuk menemukan kembali mana itu cincin yang 10 gram yang sudah bercampur tadi. Pertanyaannya, nak, kalau di soal TIK, soal Olimpiade Komputer yang ditanyakan, Ya, berapa Pak. kali? Nah, itu ditanya, nak, berapa kali minimal? Minimal. Berapa kali minimal digunakan? Berapa kali minimal digunakan timbangan ini agar sudah bisa langsung pasti ditemukan, pasti didapatkan 10 gramnya itu yang mana? Itu pertanyaannya, nak. Jadi soal-soal TIK itu soalnya mengajak kita, ya, soal TIK itu, nak, mengajak kita untuk berpikir bagaimana solusinya, bagaimana algoritma langkah kerjanya dengan permasalahan yang mereka buat. Kayak gitu, nak, komputer. Memang ada matematikanya, nak. Tapi yang penting di sini adalah cara berpikirnya. Saya ulang. Temanya adalah ketika seorang pengrajin sedang mengerjakan 80 cincin beratnya masing-masing 9 gram, sama bentuknya, datang Farid minta dibuatkan satu lagi cincin yang sama tapi beratnya beda sedikit 10 gram. Ya, walaupun bedanya cuma 1 gram, dikit sekali bedanya, tapi harganya berselisih jauh itu, nak. Nah, kemudian kan gimana caranya bisa mengembalikan cincin yang 10 gram itu? Pakai timbangan. Oke, betul jawabannya. Pertanyaan TIK-nya bukan pakai apa, nah. Berapa kali minimal timbangan ini bisa kemudian digunakan agar pasti bisa ditemukan kembali yang beratnya 10 gram itu. Itu kayak gitu soalnya. Paham nggak? Paham nggak masuk Paham, soalnya? Pak. Oke. Sekarang menurut kalian, nak, berapa kali minimalnya supaya timbangannya itu bisa digunakan untuk memastikan satu cincin yang 10 gram itu dapat lagi? Nah, silakan, nak. Nanti untuk TK ujiannya masih dalam bentuk pilihan berganda. Kalian bisa lihat pilihan jawabannya A, B, C, D, E-nya tuh bisa lihat. Ya, bisa lihat. Jadi ada arah panduan, ada arahannya, ada panduannya berapa kali. Nah, sekarang, nak, saya perkenankan kalian. Saya tidak kemudian terlalu berharap kalian dapat pasti 6 jawaban kali, itu. Pak. 6 kali bagus, tak? Gimana caranya? Bilang saya 6 kali bagus tuh, 6 kali. Gimana caranya? Gimana caranya, Bang Farid? Caranya, Pak, kan? Hmm, Farid, Pak. Yang pertama, ditimbangkan dulu dibagi dua, Pak, kan? Empat ya. puluh sama 41 tadi. Nah, Dibagi dua. 40 sama 41 Dapat yang pasti. mana beratnya. Farid, coba lihat Pasti berat logikanya. 41, Pak, kan? Ya, berapa satu, betul betul. Di mana cincin 10 gramnya itu? Yang 10 gram pasti lebih berat daripada yang lain, Pak. Oke, Jadi, sekarang ulang bagus logikanya, nak. Logikanya udah bagus, bagus. Kayak mana? Ulangi, nak. Kayak mana? Kayak mana, nak? 81 cincin itu, Pak. Ya, nak. Kita bagi dua dulu, Pak. Yang satu 40 Ya. cincin, satu bagian. Satu Mm-mm. bagian lagi 41 cincin, Pak. Oke. Terus? Di, ditimbangkanlah 40 sama 41 cincin. 40 sama 40 cincin itu. Heeh. satu. 41. Hmm. Oke. Misalnya gini, nak. Timbangan pertama saya tulis A, timbangan kedua saya tulis B. Terus kayak mana caranya? Di A taruh berapa? Dia 40. 40, Pak. Di B taruh berapa? 41. 41, Pak. Pasti berat yang 41 lah. Kan lebih banyak. Tapi kalau ada di 40 itu ada 10 gram, Pak. Pasti berat di A, Pak. Oke. Sekarang hitungannya, nak. Hitungan matematikanya. Baru masuk sekarang hitungan matematikanya. Ya.
Masuk hitungan matematikanya, nak. Matematika tuh eksekutor hitungannya. Oke. Abang bilang tadi kan, 40 sama 41. Kalau yang 10 gram ada di 40, berat mana? Berat 40, Pak. Secara hitungannya ya. Berarti ini 40. Oh, Rinciannya, nak, 39. Cincin beratnya 9. Dan satu cincin beratnya 10. Betul? betul, Pak. Kalau 41 ini, ke 41-nya beratnya 9 gram. Sekarang secara hitungan, 41 kali 9 berapa, nak? Secara hitungan, 41 kali 9 berapa, nak? 41 kali 9. Nah, berapa? Secara hitungan. Cari dulu. Cari dulu di sini kertas. Kak Lala boleh ya, bergabung Kak Lala ya. Boleh berinteraksi positif Kak Lala ya. 41 kali 9 berapa, nak? 441. Ya, 41 kali 9, 369. 49. Iya kan? Putus-putus, Pak. Nggak jelas jadinya. 41 kali 9 berapa, nak? 369, Pak. 369. Oke. 39 kali 9 berapa, nak? 351, Pak. 351 tambah 10 berapa, nak? 361. Tetaplah yang lebih banyak akan lebih berat. Begitu logikanya, nak. Memang ada satu 10 gram di 40. Tapi ingat, ada dua buah cincin 9 gram yang lebih di sebelah kanan. Ya, Oh, tentu iya, iya, iya. 18 lebih dari 9 kan? Oh, iya, 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 iya. Tanya dulu dulu. Jadi kalau kayak gini cara pembagiannya, dipastikan mau dimanapun taruh 10 gram, pasti yang 41 isinya lebih berat. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, berarti algoritmanya memang sudah bagus di awal, tapi belum menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Nah, belum dapat solusinya kalau temanya 41 dan 40. Coba pikirkan ulang, nak. Coba pikirkan ulang, silahkan. Sebenarnya saya bisa saja langsung ngasih tahu idenya, tapi bagi saya, nak, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu kalian bisa memikirkan logikanya, nak. Algoritmanya itu yang penting. Jadi soal-soal TIK ini memang menarik, nak. Kalau kalian bisa kerjakan, itu bisa membuat kalian merasakan mengerjakan soal itu jauh lebih nikmat. Wah, cuma kayak gini ya. Ya. Ayo, mungkin Wahyu, Lala, mungkin ada solusi, nak. Nggak penting Bisa. hasil. Hasil nggak penting. Nggak penting hasilnya. Tapi cara berpikirnya itu yang penting. Kayak mana? Bisa aja tuh Kak pakai yang 40-40. Jadi kan yang satu itu dipisahin dulu. Misalnya kita kita timbang nih, yang satu ini berapa Ah, dapat? Misalnya dapatnya 9 gram nih. Ya udah kita pisahin berarti ini bukan yang 10 gram. Nah, nanti kita oh, timbang nih yang 40-40 yang mana lebih berat. Kalau misalnya yang sebelah A ini lebih berat, berarti yang 10 gram ini berada di timbangan A. bagus, Nah, terus bagus, ya, bagus, ya, bagus, bagus. Nah, betul, kayak gitu betul. Pertanyaannya Lala, berapa kali minimal, nak, bisa dapat yang 1 gram itu? Apa yang Lala bilang tadi sudah betul. Nah, betul. satu Ya, berapa kali Sat- pertanyaannya? Betul Lala bilang. minimalnya kita Hmm? bisa timbang 21 kali. Nah, nanti yang 21. 40 tuh Hmm? yang 40 itu Hmm. nanti kita bisa timbangnya tuh secara dua-dua biji. Jadi kan kalau misalnya nih Hmm. yang sebelah ini dua, sebelah ini dua. Misal Hmm. yang sebelah B ini lebih berat, berarti yang cincin 10 gram ini di sebelah B. Oh iya, iya. Habis itu nanti kita tinggal timbang aja yang B ini. Pisahin yang mana Bagus. yang lebih berat. Bagus, bagus. Alhamdulillah, bagus lah. Bagus. Nah, dari diskusi tadi ya, dari Farid masukkan ide, Lala masukkan ide, Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah punya satu langkah kerja, nak. Satu langkah yang bagus ya.
Artinya letaknya itu sebenarnya bukan 2, tapi 3. Letaknya 3. Nggak cuma A, nggak cuma B, ternyata ada yang nggak ditimbang, bisa di C. Kayak Lala bilang, tadi di sini 40, di sini 40, di sini 1. Berarti nak letaknya, walaupun kelihatannya timbangannya 2, sebenarnya cara meletakkannya itu 3. Ditimbang di A 1, ditimbang di B 2, tidak ditimbang di C. Ada tempatnya, 3 tempat sebenarnya, nak. Betul kan? Lala Betul, Pak. bilang timbang nak 2, 2. Berarti sisanya nggak ditimbang kan? Enggak. Nah, berarti letaknya itu sebenarnya jangan terpaku dengan timbangannya yang kelihatannya 2. Tidak, nak. Yang betul kayak Lala yang bayangkan tadi ya. Letaknya sebenarnya ada 3. Jadi nggak maksa yang kayak Farid. Letaknya harus 40, 41, jadi 81. Seakan-akan letaknya cuma 2. Enggak. Letaknya 3, bukan 2. Gitu kan? Ya, Setuju. Algoritma begitu, setuju? setuju. Juga. Yang kedua, nak, yang seperti tadi dijelaskan oleh Lala. Masya Allah, bagus sekali ya. Lala bilang begini, nak. Di mana yang berat, kesimpulannya di situ yang ada 10 kan? Ya, Nah, di mana yang berat, di situ ada 10. 10. 10. Bagaimana kalau seimbang? Berarti kalau seimbang, yang 10 Letak itu cincinnya di tidak di A, tidak di B, tapi di C. kiri. Betul nggak, nak? Betul, Betul. Pak. Nah, itu logikanya. Tidak di C. Sekarang baru, nak, dari kedua algoritma berpikir ini, kita baru kemudian bisa, nak, memastikan berapa kali minimal kita bisa gunakan timbangan ini, nak. Ya, berapa kali minimal kita bisa gunakan timbangan ini. Baik, nak ya. Saya Satu. sudah sangat suka ya, kalian bisa berpikir ini sudah sangat baik dan saya sangat bahagia, nak ya. Cuma saya kemudian ingin sedikit mengingatkan pada eksekusi angka. 80 tambah 1. Berapa jumlahnya, nak? 81. 81. 81. 81 bisa bagi 2. Bisa, 81 bisa, bisa Pak. bagi 2. Enggak. Enggak. Kenapa 81 nggak bisa bagi 2? Karena Bisa, bilangan kan? tapi hasilnya berkoma. Ya, bilangan kan? Ganjil. Anda. Tapi artinya, nak, kalau 81 nggak bisa bagi 2, tapi kan bisa, nak. 81 kan bisa dibagi 3, nak. Iya apa enggak? 81 bagi 3 berapa, nak? 81 bagi 3 berapa? 27. 27. 27, Pak. 27 ya? Ya, Ya, Pak. Lala, Farid, ya, Wahyu, saya tanya. Sebenarnya kenapa ada pembagiannya dengan angka 3? Ada apa dengan 3? karena 3. Ada 3 tempat, Pak. Bagus, Ada 3 benar. itulah kuncinya. Itu cara berpikirnya, nak. Letaknya 3 berarti pada penimbangan pertama, letakkan 27 di kiri, letakkan 27 di kanan, dan tidak ditimbang 27. Bisa nggak, nak, dipastikan di mana ada yang 10 gram? Bisa apa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Kalau berat di A, berarti 10-nya di sini kan? Ya, Ya, Ya. Pak. Kalau berat di B, berarti 10-nya di B, B. Kalau seimbang, berarti di mana 10-nya? di C. C. Nah, kesimpulannya, penimbangan pertama ini memastikan 27 mana yang bisa ada 10 gramnya. Iya apa enggak? Ya, Ya. Ya. Yang 27, nak, kemudian kita timbang pada penimbangan kedua. 27, nak, ditimbang pada penimbangan kedua. Berarti dibagi berapa lagi, nak? dibagi 3. Bagi 3 3. lagi, ya kan? Ya, Bagi 3 lagi. Berapa, nak? 27 bagi 3? 9, 9. Pak. Di sini 9, di B 9, 9. tidak ditimbang 9.
Pertanyaannya, dari penimbangan kedua, bisa nggak nak dipastikan di mana letak 10 gram tuh di 9 yang mana? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak. Hah? Bisa Tapi yang lebih berat di situ ya berarti. kan tadi Yang kurang berat. 27, ya. Bisa, 27 yang ada 10 gramnya bisa didapatkan. bisa Pak, bisa. Ya, Nah, 27 ini digunakan untuk penimbangan kedua. Bisa nggak didapatkan 9 yang mana? Bisa bisa, Pak, bisa. Bisa. Bisa kan? Bisa. bisa, Didapatlah bisa 9 Bisa. yang mana yang di dalamnya ada 10 Nggak. Gram. gram. Sekarang lanjutkan. Penimbangan ketiga. Berapa isinya? 9 dibagi 3, 3, 3, 9 bagi 3. 3, 3, 3. Bisa nggak didapatkan? 3 yang mana yang ada 10 gramnya? Bisa, Bisa. 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 bisa, Oh ya, Bisa. ya. Bisa. Bisa Pak, bisa. Bisa, Bisa bisa. ya? Ya. Penimbangan ke berapa sampai tahu yang ini yang 10 gram? Penimbangan ke berapa? Kelima. Keempat. Keempat. Empat. Penimbangan ke berapa? Keempat. Keempat. Dengan penimbangan keempat sudah pasti dapat yang mana yang 1 gram itu kan? Ya, Betul apa enggak? betul. Betul Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya nak, berapa kali minimal pasti dapat? 4. 4. Berapa kali nak? 4. 4 kali timbang kan? Ya Pak. 4 kali timbang ya. Letaknya ada berapa letak tadi? Ada 3. 3 letak. 3 letak. Ini bacanya apa nak? Ini bacanya apa nih nak? Yang saya tulis ini bacanya apa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Apa maksudnya nak 3 pangkat 4 dalam matematika? 3 3 kali 3 kali 3. 3 dikali 3, Oh ya, tiganya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa nak? 3 kali 3 kali 3 kali 3? 81. Berapa nak? 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa nak? 3 kali 3 9. Pada tuh. Dapat 1. Itulah 81. Itulah 81. Yang banyak tadi 81. Itulah dia. Kayak gitu nah. Itulah 81. Itulah 81. Farid apa? Betul apa enggak? Betul, Pak. Nah, itulah 81. Ya, jadi 81 itu adalah 3 pangkat 4. Makanya kenapa di soal dihubungkan 80 cincin tambah 1 supaya muncul tadi 81 tadi nak. Ya, supaya muncul tadi 81 tadi. Itu yang namanya nak algoritma berpikir, cara pikir. Nanti ya, betul-betul nak di soal TIK ini nak isinya kayak tebak-tebakan. Apalagi untuk tingkat yang masih kabupaten dan provinsi ya. Banyak logikanya nak. Kalau yang nasional memang sudah pemrograman komputer semua, tapi nggak bisa kita buat program kalau logika kita nggak jalan. Kuncinya nak, kuncinya di tadi ya, algoritma berpikirnya baik gitu nak. Ya, algoritmanya baik. Gimana? Paham? Ya, paham. Paham Pak. Alhamdulillah. Ya, itulah. Nanti insya Allah nak kalau kalian menekuni ya TIK ini, memang unik nak. Menekuni TIK ini kan lebih canggih daripada menekuni matematika olimpiade ya. Karena dengan menekuni matematika TIK logika TIK ini ya, nanti kalian bisa kemudian merasakan oh ternyata belajar itu nak yang penting itu tidak hanya menghafal rumus, tapi bagaimana memahami cara kerjanya. Itu yang namanya algoritma gitu nak. Ya. Yakin. Ya, alhamdulillah ya. Baik ya, mungkin pertemuan pertama saya nggak banyak-banyak dulu, nak. Saya pokoknya bisa memperkenalkan ide dasar dari soal-soal berbasis TIK ini ya, supaya kalian nanti Yap. bisa menikmati, nak. Insya Allah, nak, saya merasakan nak, banyak sekali hal-hal positif setelah belajar persiapan TIK ini, nak, untuk kalian. Insya Allah, nak. Itu ya. Baik, Ya, Pak. Lalnya, Farid,
Wahyu, ada yang mau ditanyakan nak sebelum kita cukupkan pertemuan perdana hari ini? Atau Bu Irda ada yang mau disampaikan? Silakan Bu. Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Baiklah ya, insya Allah nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Ya, Ya. subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin nak ya. Ya, insyaallah. Apalagi